Apa Pak? Bisa lihat seperti apa? Nah, seperti ini jadi dia sistemnya barcode ya seperti ini ya. Jadi gelangnya seperti ini. Jadi bagi yang tidak punya gelang seperti ini, dia tidak akan bisa masuk ke pemondokan tersebut atau tidak mendapatkan akses untuk datang ke pemondokan tersebut. Dan dipastikan apabila yang tidak punya gelang seperti ini, maka itu disebut ilegal. Begitu Pak ya? Seperti itu disampaikan oleh petugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mangge Thayyib. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun. Di kesempatan malam hari ini saya bersama Hidayah Adventure. Kita lagi ada di pemondokan jamaah haji. Betul banget. Mahbasjin ya. Mahbasjin. Dan insya Allah kita akan melihat apa saja sih persyaratan-persyaratan para jamaah haji ketika akan masuk ke Armina, Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena menurut kabar yang beredar Kak Hidayah, sekarang itu sangat ketat banget dan persyaratan itu banyak banget yang disiapkan oleh pemerintah agar supaya jamaah haji itu betul-betul terjaga gitu oleh pemerintah sekali. Dan kebetulan kita lagi ada di hotel ini, kita akan melihat kegiatan jamaah yang saat ini sedang dibagikan. Barusan kayaknya kita lihat ya, pembagian gelang. Pembagian gelang tersebut itu adalah barcode yang memang dikhususkan untuk jamaah haji. Jamaah haji yang akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah insya Allah yang berapa hari lagi ya. Dan gelang tersebut sahabat salam kalau boleh tahu nanti memang itu diberikan dari Saudi atau? Iya, memang dari pemerintah Saudi karena itu sesuai dengan nama paspor dan visanya. Jadi kita tidak bisa mengacak-acak. Nggak bisa bikin-bikin gitu? Bikin-bikin nggak bisa, karena itu sesuai banget nama dengan BIN-nya siapa gitu. Dan tidak hanya itu saja kan Ida. Menurut kabar kemarin juga tidak hanya gelang, tetapi juga kalung yang diberikan kepada seluruh para jamaah. Jadi benar-benar jamaah haji tahun ini sudah apa ya istilahnya? Sangat aman sekali. Pertama sangat aman karena pemerintah juga tidak mau ada suatu hal yang kejadian yang tidak diinginkan oleh para jamaah. Makanya betul-betul safety. Ya, info lebih ya aman lah, terjamin. Info lebih lanjutnya mungkin kita langsung review aja ya para jamaah yang saat ini lagi pembagian gelang dan mencari-cari nama ketua rombongan sesuai nama. Iya, forumnya itu lagi pembagian gelang kepada jamaah-jamaahnya. Ayo kita lihat. Ya, Masya Allah, tabarakallah, sahabat dimanapun Anda berada. Coba kita melihat bagaimana aktivitas di 105 ini. Mereka sekarang lagi membagi-bagi gelang elektronik dari pihak penyelenggara atau pemerintah Arab Saudi. Ya, baik. Pak, kapan dibagikan ini Pak? Tadi? Jam berapa Pak? Jam 8 ya? Oh gitu ya. Coba bisa lihat seperti apa Pak? Bisa lihat seperti apa? Nah, seperti ini jadi dia sistemnya barcode ya seperti ini ya. Jadi gelangnya seperti ini. Jadi bagi yang tidak punya gelang seperti ini, dia tidak akan bisa masuk ke pemondokan tersebut atau tidak mendapatkan akses untuk datang ke pemondokan tersebut. Dan dipastikan apabila yang tidak punya gelang seperti ini, maka itu disebut ilegal. Begitu Pak ya? Seperti itu disampaikan oleh petugas ya? Iya. Ya, coba minta dijelasin sedikit seperti apa penjelasannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang gelang pembagian nama klub. Iya. Ini salah satu akses untuk bisa masuk ke Arafah, Mina dan sebagainya. Iya, iya. Tanpa ini maka dia akan bisa masuk. Karena sudah ada nama dan nomor paspor. Iya, iya. Betul, barcode-nya sudah ada ya. Termasuk ini akses untuk pergi melempar di jamarat ya. Bisa. Nah, ini. Jadi bagi yang tidak ada tidak bakalan bisa pergi melempar di jamarat ya. Ya, Armusna. Jadi khususnya Armusna ya. Arafah, Musdalifah, Mina. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini jadi para jamaah haji harus berhati-hati. Barang ini jangan sampai tercecer atau hilang. Nah apabila Anda tidak mendapatkan bagian ini atau sudah dibagikan lantas hilang, berarti Anda yang salah. Tapi apabila ya belum kebagian, Anda harus meminta ke petugas kalian. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini sekarang lagi
pembagian. Dan disesuaikan dengan nama ya Pak ya? Nama dan nomor paspor. Oh, nomor paspor itu aja ya. Nah itu. Ini masalah tabarakallah. Masalah tabarakallah. Ya, maaf dengan Bapak siapa? Saya Mustafa Alhamdulillah. Pak Mustafa. Iya. Asal dari mana Pak? Dari Kloter 8. Ya, asalnya. Asalnya asli dari Kediri. Kediri. Dari Trenggalek Pak ya? Iya. Orang Trenggalek coba lihat, ini adalah petugas kebanggaan kita yang mewakili Anda di sini. Syukur alhamdulillah beliau benar-benar punya dedikasi tinggi untuk jamaah. Dan seperti ini beliau, inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan umur panjang, mudah-mudahan tahun depan bisa dikaryakan lagi. Ya Pak ya. Nah ini. Ya Pak ya. Ini dia. Pak siapa ini Pak Ketua ini dia? Coba. Abdul Salam. Pak Abdul Salam. Asalnya di mana Pak? Asal Bangkalan. Bangkalan. Nah orang Bangkalan inilah wakil Anda. Salah satu petugas kebanggaan kita, benar-benar sudah tengah malam coba Anda lihat. Dedikasinya benar-benar dia berikan kepada jamaah. Khususnya pada pemerintah Pak ya. Benar-benar. Masya Allah tabarakallah. Inilah beliau-beliau yang tidak pernah mengenal lelah untuk melayani para jamaah. Coba kita lihat bagaimana para jamaah ini sangat antusias untuk menerima gelang kalung ini. Yakni ini gelang elektronik. Ini seperti sudah dijelaskan tadi untuk tiket untuk masuk ke Arafah, khususnya Al-Musnah ya. Nih, Masya Allah tabarakallah. Yang puyeng kepala Pak, kalau jamaah kita 2 kloter disuruh pilih satu-satu, ini yang puyeng. Iya kan? Puyeng Pak. Bayangkan 900 orang, kita harus hitung satu persatu. Cocokkan nomor paspornya. Tadi karungnya tadi. Iya, itu yang bergerak ya. Betul. Nah ini makanya saya katakan, beliau berdua ini sebagai petugas, beliau ini benar-benar mendedikasikan tenaga dan pikiran mereka untuk membantu para jamaah. Saya bisa menyampaikan kepada para atasan, ini menjadi satu poin untuk atensi tahun-tahun depan. Ya, karena tidak sedikit juga banyak petugas dari kita yang kerjanya bermalas-malasan. Iya, itu berbenturan dengan yang disampaikan oleh pemerintah. Makanya, tetapi untuk tahun ini Pak, untuk tahun ini semua petugas yang dikirim ke sini semua punya semangat tinggi untuk mensukseskan yang namanya ibadah haji ini, khususnya di bidang pelayanan. Karena moto kita adalah pelayanan. Kita harus berbuat yang terbaik untuk jamaah, membuat mereka nyaman, membuat mereka senang, dan membuat mereka nyenyak tidur. Terakhir adalah terlindungi. Untuk itu para petugas dilarang tidur sebelum jamaah itu tidur nyenyak. Begitu Pak ya? Nah itu, Masya Allah tabarakallah. Ini sudah salah satu bentuk pengabdian yang sangat luar biasa. Tetapi di balik itu kan kita ada pahala kalau kita ikhlas. Ya insya Allah. Insya Allah saya doa saya terhadap para jamaah, khususnya para pengurus yang di depan ini, mudah-mudahan mendapatkan sesuai yang diinginkan, yaitu menjadi haji yang mabrur. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Saya sepertinya mimpi bertemu dengan kalian berdua ini, karena saya anggap ini adalah malaikat-malaikat yang hidup di alam bebas, khususnya di Arab Saudi ini. Karena walaupun bagaimana, saya sendiri mengakui bahwa kalian sudah termasuk orang-orang yang termasuk. Makanya saya rasa, saya merasa minder dengan kalian ya, ini. Ini sahabat, kita harus kepo-kepoin dulu ini orang dua ini. Kenapa? Karena saya berguru dari mereka. Walaupun umur saya kalau nggak sakit-sakit sudah 60 tahun, ya. Oh, sudah tua ya. Kalau nggak sakit-sakit ya. Masih jiwa muda banget. Jiwanya juga muda banget. Mereka masih muda, tapi saya berguru kepada mereka. Ya, di bidang mungkin Anda sudah ketahui. Kepo ini di bidang yang tertentu ya, jangan ke sana. Iya. Nggak ada jawaban nanti. Iya. Nah, sekarang begini. Saya ini kan petugas ya, Anda sudah lihat. Jadi saya mau minta tanggapan Anda sedikit, karena ini haji ini dari tahun ke tahun
sangat berbeda, baik dari pelayanan maupun aturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, sekarang baru saja kita melihat bagaimana pembagian gelang elektronik setiap jemaah, ya, itu sudah dibagikan saat ini. Dan apabila ada jemaah yang tidak memakai gelang itu, maka identifikasi itu ilegal, kan begitu? Dan dia tidak mendapatkan fasilitas Armusda, ya. Nah, saya mau minta satu tanggapan barangkali dari Anda. Kira-kira menurut tanggapan Anda gimana? Menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali, nanti sehingga penerapan gelang yang berisi barcode, ya, barcode, dan di barcode tersebut itu bisa sama paspor, tertulis lengkap. Itu sangat bagus sekali, khususnya nanti untuk para jamaah yang bisa masuk ke Armina itu ya jamaah haji yang benar-benar asli gitu, jamaah haji. Sehingga orang-orang yang ilegal yang akan menyeludup itu nantinya akan terdeteksi bahwa itu bukan jamaah haji. Betul. Dan tentunya kita kan tetap dong yang mau berhaji sesuai dari peraturan Arab Saudi bahwa tidak ada haji kecuali dengan tasreh atau surat izin. Kalau memaksakan nanti akan memadorotkan jemaah haji yang memang sudah mempunyai tasreh. Takutnya kan kalau misalkan ini nih nggak ada peraturan sama sekali, saya yakin jemaah haji yang mukimin ataupun yang lokal itu akan membeludak dan akan berdesak-desakan. Itu mungkin yang tidak diharapkan oleh kenyamanan, ya? Ya, tentunya demi kenyamanan orang-orang yang memang sudah mendapatkan izin atau tasreh. Dan saya lihat ini benar nominal tasreh ini cukup tinggi, ya, untuk yang mukimin maupun benar maupun reguler yang datang. Iya. Karena bukan berarti kok mahal gitu, karena tadi dia fasilitas yang diberikan pemerintah pun Masya Allah luar biasa gitu ya. Apalagi yang mukim di Arab Saudi, dari mulai kasurnya, makanannya, pokoknya fasilitas sudah mewah banget. Dan sekali lagi tentunya demi mencegah dari kepadatan. Oh gitu ya. Jadi itu sebagai kontrol gitu ya. Kontrol, karena menurut kabar yang beredar ini adalah pelaksanaan haji yang memang uji coba. Jadi kalau misalnya sukses dalam penyelenggaraan haji tahun ini, insya Allah untuk tahun berikutnya akan dibuka semakin bebas, termasuk dari kota dan termasuk salah satunya adalah batasan usia gitu. Makanya benar-benar sekarang itu diwaspadai. Takutnya ada, kata Kang Idai barusan, takutnya ada ilegal yang masuk. Tapi itu perlu dihati-hati, Pak. Jangan kita misalkan yang tinggal di sini yang nggak, maksud dia ilegalnya, maksudnya orang yang nggak mempunyai tasreh, iya. Nah, sampai pengen haji banget memaksakan, karena Arab Saudi tidak main-main dengan dendanya itu. Dengan dendanya. Hukum di sini memang sangat ditegakkan gitu. Iya. Kalau misalkan kita yang tinggal di Mekah terus nggak mempunyai tasreh untuk berhaji, memaksakan untuk bisa masuk ke Arafah, itu dia dendanya itu sampai 10.000 rial dan deportasi 10 tahun katanya, informasi yang beredar itu di penjara juga, di penjara. Jangan pokoknya cukup, artinya ancaman cukup serius. Serius sekali gitu. Jangan memaksakan diri seperti itu ya. Benar. Makanya di sini nggak ada tawar menawar. Betul. Kalau udah denda ya udah masuk ke KTP kita. Iya, makanya kita harus waspada. Bukan berarti kita tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji, karena perlu diketahui juga Bapak, kemarin kan sudah dibuka nih untuk ekspatriat kan, untuk itu kota untuk yang mau berangkat, mukimin, akan tapi karena masih dibatasi, sangat dibatasi, sama halnya dengan kota dari Indonesia. Benar. Iya. Dan tentunya nggak seperti yang dipikirkan oleh orang Indonesia. Tinggal di sini kapan saja. Betul. Tapi sama sih. Dibatasi. Iya. Kuotanya 150.000 sih untuk yang Masya Allah. Dan harus dengan biaya. Karena kalau nggak ada biaya, itu dia pasti akan terjadi kayak tahun-tahun sebelumnya. Tahu nominalnya, mungkin para sahabat ingin tahu nominalnya. Kalau untuk mukimin itu biaya yang terendah itu berapa? Yang terendah sempat 10.500, tapi diturunkan kembali jadi sekitar 10.000-an. 10.000-an. Itu paling terendah. 10.000 Indonesia berapa? 40 juta. 40 juta. Itu kan ada 3 ya, ada reguler, ada VIP sama VVIP. VVIP ada 3. 40 juta. 40 juta. Mana harganya VVIP?
Yang VVIP itu 14 ribuan. 14 ribu. 4 dari 10 ribu, 13, 14. 14 ribu sama doribahnya. Doribahnya gitu. Iya. Benar-benar. Masalah ini informasi yang sangat penting bagi para sahabat. Iya, 50 juta. Jadi jangan Anda berpikir bahwa orang mukimin di sini kita itu benar-benar kata orang Jawa saene dewi aja, tidak. Semua itu ada aturannya. Ya, mudah-mudahan para sahabat sudah paham apa yang dikatakan oleh sahabat saya ini, sehingga Anda tidak akan teledor lagi untuk datang memaksakan untuk datang beribadah haji. Pokoknya kalau mau beribadah haji tahun depan ya nabung dulu aja. Jangan salahkan kok peraturan seperti ini. Sekali lagi pemerintah itu demi kebaikan, agar supaya tidak terjadi kepadatan seperti tahun-tahun yang dulu. Betul. Apa namanya? Berdesak-desakan dan iya. Ada yang keinjak-injakan. Betul. Iya. Jadi karena pemerintah dengan kuota sekian itu memang sudah apa ya istilahnya Pak? Sudah bisa dikontrol ya. Iya, bahwa memang cukupnya seperti itu. Saya yakin Pak, kalau haji tanpa tasreh, wah udah pasti banyak yang korban. pasti udah 100% gitu. Pas diberikan kebebasan dan nggak ada persyaratan apa-apa, udah pasti berjubel-jubel gitu ya. Iya. Betul. Karena pemerintah juga menjaga keselamatan para masyarakat warga lokal. Iya, keselamatan. Dibuat aturan karena itu tidak mau menyelamatkan para jamaah tersebut. Apalagi dari negara-negara lain yang datang ke sini dengan niat berhaji. Yang mukimin juga ya, yang itu nanti yang sudah berhaji tahun ini, tahun depannya nggak bisa ngikut sampai 5 tahun. Tuh. Nah, jadi kesempatan. Saya belum berhaji nih. Ya udah, tahun depan insya Allah. Amin. Mudah-mudahan lah kita semua bisa melaksanakan ibadah haji berikutnya dan berikutnya dimudahkan untuk melangkah ke Baitullah. Yang sangat penting barangkali bagi kita, mudah-mudahan lah saya doakan kalian bisa punya kesempatan untuk datang. Amin ya Rabb. Terima kasih banyak Pak Idai sudah memberikan salah satu informasi yang sangat penting buat para sahabat dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah sahabat, kita masih diberikan napas yang segar ini, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan bagi kalian yang barangkali merasa kesulitan ekonomi, saya doakan dari tempat yang mustajab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rezeki yang melimpah. Amin. Begitu juga yang ada di rumah sakit dan yang ada di rumah yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kesehatan agar supaya bisa beraktivitas dan seperti biasa. Ya, saya akhiri dulu barangkali bersama sahabat saya Idai dan sahabat salam. Ya, Sumaila Lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.